Hari ini kita tahu bersama, ya kita mengerti kenapa ini bukan hari Minggu, tapi ini hari biasa, tapi kenapa kita datang? Datang ke rumah Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari ini adalah Ascension Day atau hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya diperingati oleh umat Kristiani yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia mengakuinya. Seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Karena kita yakin dan percaya bahwa ada kejadian yang tercatat yang tidak pernah bisa dilupakan oleh seluruh umat manusia. Dan ini diakui oleh seluruh dunia. Yaitu yang pertama, kelahiran. Bisa next. Ya, ini ada 4 hal yang menjadi catatan penting dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kelahiran. Kita tahu setiap tanggal 25 Desember kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran ini proses dari Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana prosesnya. Bahwa Maria dikandung oleh Roh Kudus. Maria dikandung oleh Roh Kudus. Ini proses yang dialami yang orang dunia akan berpikir tidak mungkin tanpa suami bisa mengandung. Tapi Roh Kudus bekerja di sini karena memang harus dinyatakan demikian. Dikandung oleh Roh Kudus. Mengalami kelahiran. Dan dalam usia yang ke-33 tahun dalam prosesnya itu. Yesus harus mengalami kematian. Kematian bagi manusia itu pasti harus terjadi. Dan Yesus pun harus mengalami hal yang sama seperti manusia. Kematian. Yang ketiga, kita bersuka cita karena kebangkitan. Itu sudah dikatakan Yesus kepada para rasulnya, bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dan yang terakhir adalah kenaikan. Saya catat di sini, kelahiran dan kematian Yesus melalui proses yang layaknya manusia biasa. Tapi untuk kebangkitan dan kenaikan, ini melalui proses keilahian sebagai Tuhan. Siapa manusia yang sanggup menyatakan dirinya akan lahir, kemudian mati itu normal. Tapi nyatakan dirinya bangkit. Bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga. Siapa nabi di dunia ini yang sanggup untuk menyatakan demikian? Hanya Yesus yang sanggup untuk menyatakan demikian. Amin. Ya, next. Dari saya tangkap ya di firman Tuhan itu ada 3 kitab yang menerangkan tentang kenaikan Yesus. Ada di Markus 16 ayat 15 sampai 19 kita buka. Markus 16 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Next. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Next. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara, sebentar, tadi belum selesai. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Next. Mereka akan memegang ular dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya ini terus. Setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Catat, terangkat ke surga. Terangkat. Ya. Kalau terangkat berarti kan bukan kehendak kita berdiri, tapi terangkat. Memang ini Bapa yang minta itu semua terjadi. Terangkat ke surga. Ini di
Markus. Coba kita lihat di Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Bisa? Kalau Heng, saya dari sini saja. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Ada? Masih belum bisa ya? Ya, saya dari sini aja ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Ya, saya bacakan. Lalu dia membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini poin yang sama, terangkat ke surga. Ini sudah dinyatakan, jadi kalau kita nggak percaya Tuhan, mau bukti apa lagi? Ini sudah dinyatakan. Kemudian kita akan membaca di kisah 1, kisah para rasul 1, ayat 9 sampai 11. Bisa? Kisah para rasul 1, oke. Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu. Dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Amin, saudaraku. Akan ada cara yang sama. Yesus terangkat dan akan datang lagi. Caranya enggak tiba-tiba ting hilang datang ke sini lagi, enggak. Diperlihatkan. Kalau sulap ya mungkin kita masuk satu kotak, habis itu hilang. Ya ternyata ada ruang ininya. Ruang untuk menghilangnya lah, bisa ke bawah, bisa ke samping kanan kiri. Tapi kalau Tuhan nyata dengan fisiknya, waktu kematian yang kita tahu, kematian Tuhan Yesus, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu menampakkan diri kepada para rasul dan 500 orang tercatat. Menampakkan diri yang tadinya habis mati secara jasmani. Ya manusia kan mati semua, tapi akankah manusia itu bangkit? Ini Tuhan Yesus nyatakan 3 hari lagi, 3 hari kemudian dari kematian saya akan bangkit. Dinyatakan bangkit dan dia menampakkan diri kepada para rasul dan 500 orang. Kemudian bukan hanya itu, tapi Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ini dari fisiknya secara nyata habis memberkati naik ke surga. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus perkasa, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Arti kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini ada 4 maknanya. 4 makna Yesus naik ke surga. Yang pertama, ya, Yesus kembali ke tempat asal. Yang kedua, it is finished. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai dengan sempurna. Yang ketiga, ternyata Tuhan Yesus prepare for us. Mempersiapkan tempat bagi kita. Ini kita nanti bisa baca di Yohanes 14 ayat 2-3. Kemudian yang terakhir, bukan cuma ditinggalkan, goodbye ya manusia. Tidak. Tuhan nyatakan, dia akan mengirim penghibur. Saya memang harus keangkat supaya Roh Kudus turun. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Kalau saya nyebutnya bodyguard tak kasat mata. Iya, tak kasat mata. Kalau bodyguard kelihatan ya, kelihatan dia. Manusia, badannya besar, mungkin begitu. Tapi Roh Kudus ini tak kasat mata. Kenapa tak kasat mata? Karena Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong, pelindung. Dan Roh Kudus itu yang akan menginsafkan dunia akan dosa.
Di dalam Roh Kudus ada kebenaran, tetapi juga ada penghakiman. Next. Saya artikan kenaikan Yesus bagi kita, bahwa Yesus berkuasa atas maut, bahwa Yesus perkasa, dan dia hidup, serta Yesus setia terhadap janjinya. Sering manusia putus asa. Ya, saya sering sampaikan juga waktu di FB kita sampaikan, boleh kita berserah, tapi bukan menyerah. Beda berserah, beda menyerah. Fakta hidup, ya seringkali kita mengalami, pasti setiap kita nih mengalami pergumulan hidup. Fakta hidup di antara kita pasti masing-masing berbeda. Ada yang punya harapan ingin, misalkan ingin jadi seorang pemimpin, atau ingin jadi seorang yang diandalkan di dalam suatu perusahaan. Ingin mendapatkan kenaikan pangkat dan yang lain-lain. Itu harapan. Tapi faktanya atau kenyataannya sering dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita down. Walaupun kita ini pengikut Kristus yang sudah notabene-nya lahirnya sudah capnya oeknya udah Kristen. Dengan bertambahnya usia kita, belum tentu itu ukuran iman kita itu kuat. Kita sudah mendengar firman Tuhan itu udah jauh hari yang bagi kita yang sudah Kristen dari awal ya. Misalkan saya umur 40-an, sudah 40 tahun saya dengar nama Tuhan Yesus. Tapi apakah itu membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup? Antara fakta kenyataan, ini yang membuat kita down. Saya harapannya mau nih, ya saya lah dari pemerintahan ya. Nah, ini juga Pak Nando jadi pemerintahan. Mau nih kita punya harapan bisa dapat bintang. Ya, bisa dapat jenderal, itu harapan kita. Tapi kalau kenyataannya ternyata kita nggak dapat, itu memang Tuhan udah punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Jangan kita kecewa atau meninggalkan Tuhan. Ya. Karena kita yakin dan percaya jawaban itu ada di Tuhan. Ilustrasinya misalkan kita punya anak. Anak itu masih usia 15 tahun, belum 17. Tapi karena dia merengek, teman-temannya udah naik motor. Wah, kalah gengsi lah segala macam. Ya udah, kita izinkanlah naik motor. Udah kita beli, kita punya uang. Tapi sebenarnya belum waktunya. Kita paksakan. Dia nggak punya SIM, dia dibelikan motor, dia dibebaskan untuk menggunakan di kendaraan itu di jalan umum. Hasilnya bisa terjadi kecelakaan, bisa ditangkap polisi, dan yang lain sebagainya. Ini menyatakan kita memaksa kehendak kita, bukan kehendak Bapa. Daripada kita lari dari Tuhan dan segala kekecewaan, bukankah lebih baik kita menanti jawaban Tuhan dengan berserah kepadanya? Karena lebih baik kita gelisah dalam penantian kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, daripada kita gelisah dalam pelarian diri tanpa arah dan tujuan. Satu hal yang pasti, ya tadi fakta. Satu hal yang pasti adalah kita percayakan kebenaran firman Tuhan. Kita percayakan kebenaran firman Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya, janji Tuhan ya dan amin bagi kita semua. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan setia dan sanggup menolong kita, lambaikan tangan kita masing-masing. Katakan amin, haleluya. Ya. Jadi di sini ya kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini poin yang saya garis bawahi. Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Ya, bukti dia tidak tinggalkan kita, dia kirim Roh Kudus. Karena kita tidak akan mampu, Tuhan udah tahu nih. Kalau saya sekarang bayangkan, 33 tahun Tuhan bersama manusia, masih saja orang tidak percaya. Masih saja bangsa Israel itu menanti-nanti, siapa sih Mesias yang sebenarnya?
masih tidak percaya. Sudah faktanya dari firman tadi disebutkan. Terangkat ke surga. Ini menyatakan jati diri Tuhan itu benar-benar berasal dari surga. Apa yang kita ragukan lagi? Dan yakini bahwa janji Tuhan pasti digenapi dan tidak pernah gagal. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini ibadah spesial, kami join khotbahnya. Saya bilang saya khotbah karena saya minta-minta terus Pastor Erwin, tidak alasannya sibuk atau memang apa, ternyata khotbahnya bagus ya. Dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hari ini berkat besar, Yesus naik ke surga. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, kenapa sih Yesus naik ke surga? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jadi tujuan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus diberikan. Next. Supaya Roh Kudus diberikan. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Waktu Yesus turun ke dunia, apakah surga itu kosong? Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah Tuhan. Waktu Tuhan turun ke dunia, apakah surga kosong? Ingat waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Waktu Yesus naik ke surga, apakah dunia kosong? Roh Kudus diberikan. Inilah berkat yang besar. Dari sini akan kita belajar untuk apa Roh Kudus diberikan. Apakah Yesus tidak cukup buat kita? Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia, selesai. Tapi untuk membawa manusia ini percaya kepada karya salib itu bukan lagi karya Yesus. Ingat, karya Yesus untuk mati di atas kayu salib. Titik, tujuannya mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita semua. Setelah selesai, tadi dikatakan, sudah selesai. Nah, yang membawa manusia, saudara dan saya percaya kepada karya salib Yesus itu siapa? Itu peran Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus, kalau Yesus secara fisik datang ke dunia, kalau Yesus ada di Israel, maka Yesus tidak ada di Indonesia. Kalau Roh Kudus ada di mana-mana. Sehingga waktu kita ibadah di IHS, di gereja manapun, Yesus ada. Waktu kita Zoom, jemaat yang Zoom hari ini, di rumah jemaat juga Yesus ada. Karena apa? Itulah karya Roh Kudus. Katakan amin. Ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apabila dunia. Siapa dia? Apabila dia datang. Siapa dia yang dimaksud di sini? Roh Kudus, bukan Yesus. Yesus sudah pergi. Bukan datang. Yang datang adalah Roh Kudus. Apabila Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia ini mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengenai dosa, karena nah ini yang menjadi keren. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi lewat Roh Kudus mengenai dosa, Roh Kudus memberitahukan kepada kita mengenai dosa adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus sang penebus dosa manusia. Sebelum Yesus datang ke dunia, dosa itu berbicara setiap saudara melanggar peraturan, melanggar hukum, melanggar Taurat, apapun yang dilanggar, itu urusannya dengan Tuhan.
Yang menjadi pertanyaannya, Yesus menebus kita, Yesus mengambil kita dari murkanya siapa? Yesus menebus kita, mengambil kita dari penghukumannya siapa? Banyak orang yang berkata, Yesus mengambil kita, merebut kita dari tangan iblis. Itu salah total. Yesus tidak pernah merebut kita dari tangan iblis. Terlalu mudah Yesus mengambil kita dari tangan iblis. Tidak perlu Yesus harus disalib. Ngapain Yesus disalib untuk merebut kita dari tangan iblis, dari penghukuman si iblis? Sedangkan iblis sendiri dihukum. Tapi Yesus merebut kita, mengambil kita dari penghukuman Tuhan. Siapa yang dapat menghindar dari penghukuman Tuhan? Nyamuk, binatang yang kecil pun kelihatan harus ikut dihukum. Jadi Yesus menebus kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Karena setiap kesalahan yang dilakukan manusia, itu urusannya dengan Tuhan. Kita berdosa kepada Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Jadi semuanya manusia di dalam penghukuman oleh Tuhan. Jadi harus masuk ke neraka. Tapi lewat karya salib Yesus, kita diperdamaikan. Katakan amin. Jadi mengenai dosa, bukan lagi tentang saudara melanggar hukum-hukum Taurat, bukan lagi melanggar hari-hari raya, bukan lagi melanggar aturan-aturan, bukan. Bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan berbicara mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi bagi orang yang percaya, semua dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Katakan amin. Yang menjadi pertanyaannya, apakah orang percaya masih bisa melakukan dosa? Apakah orang percaya masih bisa melakukan dosa? Bisa, pasti. Tapi dosa yang kita lakukan tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Ini yang kabar baiknya. Dosa yang kita lakukan tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Dosa yang parah yang kita lakukan hubungannya ini dengan Pak Erwin dan Pak Nando. Artinya dengan pemerintah. Kemarin ada beberapa, saya khotbah di tempat komunitas Grace. Pak, kita kan sudah full grace, tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan. Semua dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus, kita kudus, sudah suci. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Berarti bebas dong Pak. Oh iya, lakukanlah sesuka hatimu di dunia ini, saya bilang. Di bawah ini, di atas, di depan Alfamart ada sepeda motor. Ambillah. Saya bilang. Lalu kamu berkata kepada satpam atau tukang parkir atau polisi nanti yang menangkapmu, ngomong ke mereka, segala penghukumanku, pelanggaranku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus. Salah. Penghukuman yang dimaksud adalah dengan Tuhan sudah selesai. Selesainya di mana? Di atas kayu salib. Jadi waktu kita pertemuan nanti di surga, tidak lagi ditanya dosa apa yang kita lakukan di dunia ini. Ingat waktu penghukuman anak sulung, mulai dari binatang sampai kepada anak raja Firaun harus dihukum. Semua yang ada di Mesir sampai di Israel. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah ada darah anak domba sebagai penebus penghukuman mereka. Sementara semuanya dihukum mati, para malaikat maut datang. Mau masuk ini ke rumahnya. Ke rumahnya siapa ya contohnya? Rumahnya Pak Nando. Dilihat ada darah domba di sana. Saudara, malaikat tidak perlu melihat di dalam rumah itu lagi ngapain. Mereka lagi tidurkah? Lagi berdoakah? Lagi merenungkan firmankah? Atau lagi ngopikah? Atau lagi ketawa-ketawa? Atau lagi nonton drakor Sarangyo kah? Malaikat tidak ngurus.
Yang diurus malaikat adalah ada darah anak domba. Siap komandan, tidak akan dihukum. Pergi. Kenapa? Sudah ada penggantinya. Pengganti penghukuman kita adalah darah anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan, katakan amin. Jadi mengenai dosa, karena tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak ada penggantinya. Kita ada penggantinya. Siapa namanya? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Tapi di dunia ini ada dosa penghukuman. Terhadap pemerintah kah, terhadap istri kah, terhadap suami kah. Kalau suami atau salah satu pasangan selingkuh, masa tidak dihukum oleh pasangannya? Ada orang bertanya seperti ini, Pak, terlalu berat beban yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak sanggup, kenapa rumah tanggaku mau hancur, Pak? Kenapa Tuhan mengizinkan cobaan ini kepada saya? Saya tanya, kenapa asal muasal permasalahannya? Memang Pak, saya yang selingkuh, Pak. Kamu yang selingkuh, kamu berkata Yesus yang memberikan pencobaan. Kan repot, toh. Ada orang anak Tuhan yang malas kerja sehingga jatuh miskin. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Dikasih pekerjaan, malas kerjanya. Lebih banyak melihat HP daripada kerja. Sehingga turunlah, datanglah kemiskinan itu. Dia berkata, Tuhan mencobai aku. Bukan. Mengenai kita dengan Tuhan, tidak ada tabur tuai. Kita hanya menuai yang terbaik dari Yesus. Katakan amin. Tapi di dunia ini ada tabur tuai. Selama kita masih bernafas, kita ada tabur tuai. Katakan amin. Saya berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Kita menanam padi akan menuai padi. Kita malas bekerja akan menuai kemiskinan. Kita giat bekerja di dalam Kristus, kita diberkati dan kaya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next, dengan cepat. 1, 2, 3. Mengenai ini saudara harus tangkap. Ini yang dimaksud oleh Roh Kudus dikirimkan. Mengenai kebenaran karena Yesus kembali ke hakikatnya. Yang semula, hakikatnya apa? Dia adalah Tuhan. Karena waktu kita merayakan Natal, kita mengingat Yesus adalah Tuhan. Dia merendahkan dirinya bahkan lebih rendah dari para malaikat. Datang ke dunia sebagai hamba. Jadi waktu di dunia ini dia sebagai hamba, karena itu dia dimaki, dihina, diludah, ya memang dia merendah sebagai hamba. Difitnah, dibunuh. Tapi waktu dia naik ke surga, dia kembali ke posisi yang semula. Itu tadi salah satu poin dari Pak Erwin ya. Katakan amin. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, Yesus ada di sana, itu dusta. Yesus ada di sana, itu pengajar sesat. Sebab firman Tuhan berkata, mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus secara fisik tidak ada lagi di dunia ini. Jadi jika ada hamba Tuhan siapapun yang berkata, ada Yesus di sana. Mereka melihat Yesus di sana, ada mujizat. Mereka melihat Yesus secara fisik, percayalah, itu nabi palsu. Bukan saya yang berkata, firman Tuhan berkata, Yesus sudah ada di surga. Katakan amin. Kalau Yesus ada di dunia ini secara fisik, nanti kerajaan 1000 tahun. Yesus memerintah bersama orang percaya, bersama orang Israel. Katakan amin. Jadi Yesus sudah ada di surga. Tidak ada Yesus di sini. Yang ada adalah Roh Kudus. Sehingga melalui Roh Kudus, kita mengangkat tangan meninggikan Yesus, kita memuliakan Yesus, kita meninggikan Yesus. Katakan amin. Jadi Roh Kudus yang ada di sini. Karena di mana ada Roh Kudus, nama Yesus pasti dipermuliakan. Yang terakhir, tinggal 9 menit lagi. 1, 2, 3. Ini saudara pegang. Mengenai penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia yang dimaksud? Bukan presidennya Amerika, bukan presidennya Israel, bukan presiden secara fisik. Tapi penguasa di dunia ini yang dimaksud adalah Lucifer bersama pengikutnya.
Itulah yang mengacaukan dunia. Lewat kematian Yesus, penguasa di dunia telah ditaklukkan. Artinya apa? Saudara dan saya yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, saudara tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna. Asal sungguh-sungguh percaya. Katakan amin. Kalau orang percaya kepada Yesus, tidak akan tanda-tandanya, tidak akan pergi ke dukun, tidak akan pergi ke paranormal, tidak akan meminta jimat atau apapun. Saya pernah kesaksian berapa kali. Saya belum pernah mempraktekkan mengusir setan, tapi saya diperhadapkan waktu itu. Orang yang kesurupan, orang yang sudah teriak-teriak histeris, dipanggil agama lain untuk mendoakan, tidak. Saya belum pernah mempraktekkan bagaimana cara mengusir setan. Tapi yang saya ketahui adalah tanda-tanda ini menyertai orang percaya, katakan amin. Status hamba Tuhan belum ada, saya pejabat belum ada. Saya hanya mahasiswa. Lalu saya melihat itu, wah, saya hanya berkata, biasa orang kan doa pelepasan atau doa mengusir setan, suara hamba Tuhan ini yang lebih kencang daripada yang kesurupan. Saya katakan keluar. Keluar sampai ini urat-uratnya mau keluar. Keluar. Udah. Karena saya tidak pernah pengalaman, hanya berkata saya pegang. Dalam nama Yesus. Keluar. Itu yang kesurupan itu ngomong ke saya, Gondoruo, kamu yang Gondoruo. Saya dibilang Gondoruo, padahal saya rapi wangi gitu, pada dia Gondoruo itu. Kamu yang Gondoruo, diam, jangan teriak-teriak, jangan bikin onar, diam. Kamu datang dengan baik-baik, keluar dengan baik-baik, diam. Hanya tempo 3 menit, nggak nyampe 5 menit, sadar, duduk. Dan dia orang agama seberang. Dan dia memuliakan nama Yesus bersama keluarganya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara jangan takut. Banyak para tim doa. Kalau mendoakan rumah seseorang gitu. Banyak penghuninya di sini. Besar-besar. Tidak usah setan diperbesar-besar. Sudah dikalahkan. Yesusmu yang terbesar. Saudara kalau paham, lihat saudara yang percaya kepada Yesus itu, setan takut lihat saudara. Nggak percaya saudara. Kalau nggak percaya, coba jalan-jalan ke kuburan. Jangan dicoba. Karena setan tidak ada di kuburan. Karena setan tahu, orang tidak akan lewat sana. Siapa yang diganggu? Masa mereka janjian ketemuan setan sama setan? Nggak ada di sana. Yang ada di mana? Di mana-mana. Tapi saudara yang percaya kepada Yesus tidak akan diganggu. Karena penguasa di dunia ini telah dikalahkan. Katakan amin. Kesimpulannya, pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ulangi ya, segala sesuatu yang Bapak, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku. Ingat, sesuatu yang Yahweh miliki itu milik Yesua. Katakan amin. Segala sesuatu yang Bapa Yahweh miliki adalah milik Yesus. Karena itu, aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kita semua, bahwa dia ini siapa? Enggak. Dia ini Roh Kudus. Bahwa, Roh Kudus baca aja ya, 1, 2, 3. Bahwa Roh Kudus akan menerima daripadaku. Ku ini Yesus. Ulangi. Ku ganti, dia ganti Roh Kudus, ku ganti Yesus. 1, 2, 3. Bahwa Roh Kudus akan menerima daripada Yesus dan akan memberikannya kepada saya. Siapa ya? Pak Erwin coba sini. Michael sini. Ini Bapak. Memang ini Bapak. Bapak, ini Yesus. Puji Tuhan sudah selesai disalib ya. Kalau ilustrasinya penyaliban,
Waduh. Jadi apa yang dimiliki Bapa, semua adalah milik Yesus. Semua. Semua. Kemuliaan, otoritas, semua apa yang disebut di surga itu adalah milik Yesus. Dan apa yang dimiliki Yesus diberikan kepada Roh Kudus. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya apa yang dimiliki Bapa Yesus ini diberikan Roh Kudus. Tujuannya untuk Roh Kudus berikan kepada semuanya. Kepada orang percaya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang dimiliki surga sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ini yang tidak dipahami oleh orang percaya. Kemarin sudah pernah saya saksikan ke saudara, ada orang yang cari 2 pelepasan untuk anaknya. Diklik itu, nggak tahu diklik di YouTube atau diklik di internet, pokoknya di Google atau di YouTube. Dicarinya pendeta pengusir setan. Muncul katanya wajah saya dan nama saya. Dia sudah berkeliling hamba Tuhan yang untuk mendoakannya. Lalu saya berkata, Ibu, mulai sekarang stop cari hamba Tuhan. Ada kuasa, kalau ibu percaya saya dapat mengusir setan, ibu pun dapat mengusir setan. Setiap hari, selama 3-4 hari terus. Sekarang puji Tuhan, sudah bebas dan menang. Dia tahu bahwa semua yang dimiliki Yesus, saudara baca di Efesus, ini menjadi pembacaan kita satu hari ini, Efesus 1. Pasal 1, baca semua, itu tentang berkat rohani. Ketika Yesus dibangkitkan, seperti Yesus dibangkitkan, demikian kita juga dibangkitkan seperti itu. Seperti Yesus naik ke surga, kita yang percaya seperti itu juga kita nanti naik ke surga. Seperti Yesus dipermuliakan di surga, demikian kita juga dipermuliakan di bumi ini. Seperti Yesus dihormati di surga, demikian kita juga dihormati di surga, katakan amin. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Saudara kalau memuji saya, menyanjung saya, tidak mungkin saudara menyanjung cuman kepala saya. Saudara paham? Kalau saudara menyanjung saya itu otomatis seluruh tubuh saya ikut tersanjung, ikut dimuliakan. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Waktu Kristus dimuliakan, ditinggikan, bukan hanya kepala yang ditinggikan, dimuliakan. Kita yang adalah tubuhnya, dimuliakan, ditinggikan. Katakan amin. Ini harus saudara pegangi. Inilah tujuan Roh Kudus diberikan bagi kita. Mari. Pergunakan waktu ini. 10 hari ke depan nanti puncaknya, di minggu pertama itu ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudara mempersiapkan dan mulai besok akan ada setiap siang akan ada doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini dan puncaknya adalah di minggu pertama yaitu tanggal 5.